Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Dwi Cahya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Sebelumnya, pengertian dari sampling audit itu sendiri adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi yang kurang dari 100%. Seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama yaitu untuk memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material atau misalnya nilai buku piutang dagang. Dan yang kedua, untuk membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, misalkan sendiri nilai persediaan yang tidak dicatat dalam nilai bukuannya. Di dalam pengujian sampling audit substantif biasanya dipengaruhi oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama yaitu satu, risiko kesalahan menerima atau biasanya disebut dengan risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut adalah saji secara material. Yang berkaitan dengan efektivitas audit. Yang kedua, resiko kesalahan menolak atau biasanya disebut dengan resiko alfa, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, pada kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material, dan berkaitan dengan efisiensi audit. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama yaitu sampling PPS dan yang kedua sampling variabel klasik. Perbedaan kedua pendekatan tersebut adalah sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik itu biasanya didasarkan pada teori distribusi normal. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpanan. Jenis sampling ini biasanya digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam pengujiannya. Yang pertama yaitu piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam waktu pelanggan tidak signifikan. Yang kedua, sekuritas investasi. Yang ketiga, pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan dan dapat diantisipasi. Yang keempat, tambahan aktiva tetap. Tujuan utama dari sampling adalah untuk melakukan estimasi secara independen atas kelompok transaksi atau saldo. Tahap-tahap dalam rencana sampling itu sendiri, yang pertama ada menetapkan tujuan rencana, yang kedua merumuskan populasi dan unit sampling, yang ketiga menentukan ukuran sampel, yang keempat menentukan metode pemilihan sampel, dan yang kelima melaksanakan rencana sampling, dan yang keenam ada mengevaluasi hasil sampel. Tujuan sampling PPS yang paling umum adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material, asersi laporan keuangan tertentu yang berpengaruh, bukti sampel yang dipakai untuk bergantung pada prosedur yang dipakai item sampel tersebut, di mana menetapkan populasi dan unit sampling populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah semua unsur akan dimasukkan. Misalnya sebagai contoh, ada 4 populasi. Apabila populasi didasarkan pada saldo akun dalam buku besar piutang usaha, yaitu semua saldo debit, saldo kredit, dan saldo nol. Kelebihan sampling PPS adalah yang pertama yaitu sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik, karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel-sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proposal pada nilai rupiahnya. Yang keempat, pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilai melebihi batas PISA atau moneter. Sebaliknya, sampling PPS mempunyai kekurangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampling PPS mengandung asumsi bahwa
Nilai audit unit sampling tidak harus kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika kekurangan sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, maka evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan yang khusus. Dan yang ketiga, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Dan yang keempat, evaluasi PPS dapat melebihi ASR yang jika tepat sajinya itu ditemukan dalam sampel. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fassabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.